Pemirsa, kali ini saya akan mendemokan tentang solar. Ini adalah skenario-nya. Jadi saya akan meload solar melalui SSH, Cloudera, dan Hue dengan bantuan Hue, sehingga lebih memudahkan kita dalam membuat solarnya. Jadi video ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video saya yang sebelumnya, di mana saya ada web crawling masuk ke Big Data. Anda bisa cek YouTube-nya di sini, ya. Oke, setelah saya berhasil melakukan web crawling sehingga masuk ke Big Data, saya ingin juga melihat hasilnya dengan menggunakan solar atau dengan dashboard di Hue, sehingga lebih memudahkan saya ya dibandingkan jika kita hanya mengquery di Hive atau Impala. Dengan menggunakan dashboard di Hue, kita bisa ada visualisasi dan bentuk grafik, pie chart, dan sebagainya. Nah, pertama saya akan mendemokan bagaimana meng-create solar. Lalu saya akan mendemokan juga bagaimana mengupdate datanya dengan menggunakan script. Dan terakhir melihat hasilnya di dashboard. Oke, mari kita langsung mulai. Di sini adalah script saya yang sama seperti video sebelumnya. Saya akan melakukan cleansing dulu, sehingga data-data yang pernah saya testing akan hilang. Saya eksekusi. Di sini saya ada syntax untuk remove CSV. Lalu juga saya ada syntax untuk menghapus solar instance yang pernah saya buat dan collection. Di sini kita bisa mencek solar instance apa yang sudah ada. Di sini kalau kita lihat ya, ini mah default saja. Oke, pertama ya langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus membuat dulu indeksnya di Hue. Jadi kita lakukan langkahnya. Di sini kita Hue, kita bisa masuk ke indeks. Kita bisa masuk ke indeks. Di sini kita bisa create index. Jadi dengan create lewat sini lebih memudahkan dibandingkan jika kita membuatnya melalui script. Di sini kita bisa mengupload file yang kita inginkan. Nah, di sini di sini saya sudah membuat sebuah sampel header untuk solar saya, CSV-nya. Nah, di sini adalah sampelnya. Jadi data di dalam Hive yang pernah saya upload sebelumnya itu adalah bentuknya seperti ini. Dia ada nama toko, ada nama barang, dan ada harga. Nah, solar itu terakhir saya cek sih hanya support satu buah primary key. Sehingga saya harus menggabungkannya menjadi satu buah kolom. Di sini saya tambahkan kolom baru, namanya ID. Isinya itu sebenarnya adalah penggabungan antara nama toko dan barang. Ini isinya, saya menggunakan double quote sebagai enclosing-nya. Ini ada ID-nya, lalu ini nama tokonya, dan terakhir ini barangnya. Saya menggunakan enclosing code sehingga kalau ada koma di dalam konten itu tidak ada masalah. Dan terakhir adalah harganya. Oke, berikut adalah sampelnya. Kita kembali lagi, kita coba upload. Kita update. Kita pilih tadi DGP crawling, lalu kita pilih. Nah, dia langsung otomatis tahu field separatornya adalah koma, recordnya ada new line, dan ada quote karakter double quote sebagai enclosingnya. Kolomnya adalah ID, toko, barang, harga. Kita next. Apa nama indeksnya? Di sini kita bisa tentukan. Di sini terakhir saya cek sih primary key itu harus muncul juga di dalam default field dan dia harus muncul di yang pertama. Jadi saya tambahkan aja semua. Dan saya sebut primary key-nya itu adalah ID. Oke, kita submit. Ya, sesimpel itu. Indeks sudah terbuat. Di sini kita bisa lihat indeksnya. Indeks sudah terbuat. Kita bisa melakukan searching. Di sini sudah ada itemnya. Satu dummy item yang tadi kita buat. Oke, kita kembali. Di sini saya sudah membuat solar. Kita klik search. Ada satu dummy data.
Oke, sekarang karena data itu indeks sudah kita buat, kita akan hapus dummy data tersebut. Berikut sinteknya. Saya coba word wrap ya supaya Anda bisa membaca. Ini adalah sinteknya. Saya coba execute. Oke, cepat. Di sini kalau kita lihat, kita refresh, maka data ini akan hilang. Ya, datanya hilang karena sudah kita hilangkan. Kita refresh menjadi kosong. Lalu kita bisa meload data dari Hive masuk ke Solar. Kita cek dulu apakah sudah ada di table. Kita akan mengekspor ya data dari Hive. Ini tabelnya di GP Type 1 masuk ke Solar. Kita cek datanya seperti apa. Oke, datanya itu kurang lebih seperti ini. Jadi dia ada nama toko, barang, dan harga. Tentu kita harus meng-create ID ya, yang merupakan penggabungan antara toko dan barang. Saya sudah membuat skripnya. Coba kita lihat skripnya, namanya Solar Update. Nah, ini berikut ada skripnya. Jadi dalam skrip ini, pertama saya ada export Hive Spark Assembly. Di sini kalau kita tidak men-set ini, maka dia akan mengoutput semacam warning atau logging ke dalam file output yang akan kita generate. Sehingga saya men-set ini untuk men-skip Spark Assembly sehingga tidak ada logging Spark yang masuk ke dalam file CSV yang akan kita generate. Lalu di sini adalah Hive query syntax yang akan kita generate untuk membuat CSV-nya. Karena Solar saat ini hanya bisa meload data dari file lokal. Saya belum nemu caranya load dari HDFS. Jadi kita perlu membuat dulu filenya. Di sini ada beberapa syntax yang saya buat. Pertama adalah print header, sehingga di dalam file outputnya itu ada headernya. Lalu di sini saya juga ada set result use unique column name. Di sini sehingga headernya itu tidak ada nama table. Biasanya kalau di outputnya itu ada table name titik column name. Nah, di sini table name itu tidak ada, jadi hanya column name saja. Lalu ini query-nya. Jadi ini adalah query-nya untuk menggabungkan antara toko dan barang, lalu juga menutup dengan enclosing double quote. Lalu saya query toko, lalu saya query barang. Di sini saya juga closing dengan double quote, sehingga kalau ada koma di dalam kolom tersebut tidak ada masalah. Terakhir saya query harga dari DJP Type 1. Nah, ini terakhir. Karena saya menggunakan tab sebagai delimiter, di sini saya harus mereplace hasil outputnya itu dari tab menjadi koma, lalu akan saya redirect outputnya ke CSV. Nah, ini terakhir, ini adalah syntax untuk mengupdate Solarnya. Jadi saya menggunakan curl untuk mengupdate Solar service-nya, namanya adalah DGP crawling. Ini syntax yang kita ada update. Tipe data yang kita upload adalah CSV. Nama filenya adalah type 1 yang merupakan hasil output dari Hive sebelumnya yang ini. Oke, berikut. Nah, jadi ini adalah isi dari Solar Update. Mari kita execute Solar Update berikut. Di sini kalau kita lihat di view dashboard ya, datanya masih kosong ya. Kita coba kita lakukan update. Di mana update ini akan mengeksekusi syntax ini. Dia akan mengekspor dari Hive ke file, lalu file itu akan di-upload ke Solar Service. Oke, sudah selesai. Kita bisa langsung cek di dalam dashboardnya. Kita tinggal refresh. Ya, datanya langsung terisi penuh. Di sini ada beberapa kelebihan-kelebihan ya. Dengan menggunakan Hue, kita bisa menciptakan pie chart misalnya. Kita misal mau melihat toko, ada toko apa saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada 2 buah toko misalnya. Atau misalnya kita mau melihat barang misalnya.
Di sini kita bisa melihat juga, ini ada bar chart, kita mau cek barangnya apa saja. Ya, di sini kita bisa ada iPhone dan sebagainya. Khusus untuk yang header ini dia hanya satu kolom, tapi kalau untuk yang data ini kita bisa lihat dua kolom. Di sini kita ada dua kolom, kita bisa melihat berdasarkan toko dan harga, misalkan barang. Ya, di sini juga kita bisa melihat dengan mode yang lain mungkin pie chart dan lain sebagainya. Misalnya kita mau lihat barang dan harga di sini. Nah, di sini kita bisa tahu bahwa Danis Maru itu harganya cukup besar, 1.500.000. Lalu couple Gimis Mausa. Ya. Oke. Jadi berikut. Jadi memang yang untuk dashboard. Di sini saya juga sudah ada dashboard yang saya bikin sebelumnya. Kurang lebih hampir sama. Di sini sudah saya sorting berdasarkan harga. Jadi kita bisa melihat barang apa saja sih yang termahal. Termahal itu kalau kita lihat itu dari toko Pure Case. Jenisnya adalah Samsung Gear 4.200.000. Lalu ada dari Cilacap dan Ismarun. Jadi saya ada mengupload 2 buah toko ya. Di sini kita juga bisa memfilter, kita mau melihat hanya toko Pure Case saja misalnya. Kita bisa klik. Nah, di sini kita bisa lihat barang-barang dari Pure Case apa saja. Seperti ini bisa edit. Ini kenapa sempit banget ya? Lalu juga kita bisa lihat yang Cilacap. Nah, ini harganya. Oh, sorry ini ya. Oke, harga. Tadi saya heran kenapa harganya hilang. Oke. Jadi kalau dari sini kita lihat adalah Purecast itu lebih menjual barang-barang elektronik ya. Sementara kalau Cilacap itu lebih menjual baju-baju nih kalau saya lihat. Nah, di sini juga saya sudah membuat grafiknya. Di sini kita bisa lihat. Oke. Jadi ini adalah bar ya, bar chart. Saya sudah order berdasarkan harga. Di sini kita sedang melihat yang Cilacap. Di sini kita bisa melihat harga tertinggi yaitu Danis Marun. Lalu kita juga bisa melihat yang Purcase. Jadi kalau Purcase itu ternyata dia kebanyakan hasil harganya rata-rata 500.000. Dimana yang tertinggi ini adalah Samsung Gear dengan harga 4.200.000. Lalu kedua adalah Apple Watch Series. Sementara yang lain murah-murah sih. Jadi dari sini kita bisa melihat dengan cepat ya bahwa Purecast itu menjual barang-barang elektronik dengan kisaran harga sekian. Sementara Cilacap itu lebih banyak menjual baju-baju, saya lihat. Dengan kisaran harga yang memang ya dia lebih cukup tinggi walaupun baju tapi harganya tinggi-tinggi ya. 2 juta, dan sementara yang Purecast elektronik harganya rata-rata lebih rendah sih. Kita lihat harganya rata-rata lebih rendah. Ya mungkin dia elektronik ya fokusnya. Oke, sekian demo saya dengan menggunakan solar, di mana kita bisa dengan cepat ya mengecek data-data yang ada di Hive dalam bentuk grafik tanpa perlu bantuan dari Business Intelligence Tools. Kita langsung bisa generate report di sini. Di sini kita bisa membuat dashboard ya, jadi kita bisa dengan cepat melihat. Kita juga bisa membuat dashboard sebenarnya dokumen. Ya, di sini kita bisa buat dashboard bentuknya 3 tab atau di one column layout. Oke, sekian, terima kasih.